Halo Sobat Entok dimanapun Anda berada, kita mengenal entok sebagai hewan unggas yang cukup populer di tengah masyarakat selain ayam dan bebek. Dan entok sering dimanfaatkan mulai dari telur hingga dagingnya untuk dikonsumsi. Sementara permintaan entok di pasar memang terbilang sangat stabil. Entok memang memiliki segmen tersendiri, artinya tidak semua warung atau rumah makan menyajikan olahan daging entok. Berbeda dengan daging ayam ya, yang sangat mudah dijumpai di hampir semua warung-warung makan. Namun justru ini menjadi peluang tersendiri bagi para pengusaha kuliner yang bisa membuat olahan daging entok yang lezat ini. Dengan kata lain, permintaan entok sebetulnya tinggi meskipun masih sedikit pelaku bisnis entok, baik peternak atau pengusaha kuliner berbahan dasar daging entok. Sekali lagi ini memberikan keuntungan untuk peluang usaha budidaya entok. Berikut produk turunannya, yaitu kuliner daging entok. Beberapa yang sudah sukses menjalankan, ternak entok terbukti mampu mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan cukup fantastis. Sementara peternak entok dapat Anda jalankan dengan mudah. Jika mana bisnis budidaya entok dapat Anda tekuni dan telaten, maka untung yang dapat didapatkan juga lebih besar. Pengembangbiakan dalam budidaya entok memang tidak sulit, tentunya jika kita mengetahui dan mengenal lebih dalam hewan yang satu ini. Mungkin Anda mulai tertarik menerjuni bisnis budidaya entok? Jika iya, dalam pertemuan kali ini mencoba memberi ulasan mengenai bisnis budidaya entok ini mulai dari prospek hingga analisa usahanya. Pertama, untuk memulai bisnis budidaya entok perlu dikuatkan dulu niatnya bahwa beternak entok betul menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati dan menguntungkan. Untuk memulai, jangan terlalu terburu nafsu untuk membeli atau menginvestasikan modal terlalu besar. Modal kecil dulu sambil belajar sekaligus mengenali tipikal cara dan adaptasi pertama, bisa menggunakan lahan kecil atau pekarangan rumah. Bisnis budidaya entok ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Ini menjadi jawaban penguat bagi siapapun yang bingung untuk memilih pilihan usaha yang tepat. Modalnya sama dengan usaha pada umumnya, kemauan dan minat tinggi sehingga apa yang dijalankan akan terasa mudah. Kuatkan niatnya bahwa konsumen entok terbuka luas dan cukup besar mulai dari konsumsi rumah tangga hingga berbagai usaha kuliner. Adapun beberapa peralatan yang mungkin perlu disiapkan diantaranya pembuatan kandang entok, pengadaan bibit entok, timbangan, selang, tempat makan minum entok, ayakan, mesin giling pakan kalau perlu, terpal dan timba dan lainnya. Dengan adanya peralatan tersebut, maka bisnis budidaya entok makin maksimal. Sementara urusan pemasaran, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran, atau ke tempat penghobi ya, khususnya untuk entok kualitas kontes. Dewasa ini pemasaran tidak harus secara konvensional datang ke pasar, supermarket, atau swalayan, tapi bisa menggunakan media online, bisa lewat Facebook, IG, atau platform lainnya. Untuk karyawan, bisnis budidaya entok ini bisa dilakukan mandiri untuk populasi awal. Jika sudah lebih dari 100 ekor, mungkin bisa merekrut karyawan atau menambah tenaga untuk merumat entok-entok peliharaan kita. Harga jual produk menjadi kunci dalam usaha. Seperti halnya produk pertanian atau peternakan, harga jual produk menjadi penentu atau indikator usaha ini bisa jalan, stagnan, atau justru merugi atau berhenti. Dan keuntungannya, budidaya entok ini fluktuasi harganya terbilang sangat stabil. Harga dasar yang banyak ditemukan yaitu di angka 60.000 per ekor untuk entok betina pedaging dan pejantan di atas 150.000 per ekor. Belum lagi untuk entok kontes ya, seperti halnya hewan lainnya yang dikonteskan, itu merupakan produk seni, maka tidak ada patokan untuk karya seni. Jika penjual dan pelaku sama-sama cocok, maka deal 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang laku sampai 15 juta per ekor. Saya sampaikan sekali lagi, kebanyakan peternak memilih berterjun budidaya entok karena pemasarannya yang memang terbilang mudah. Kendati jika boleh disebut ini sebagai kendala, tingkat persaingan antar pedagang dan peternak dewasa ini memang cukup tinggi dan ketat. Alangkah lebih baiknya jika antar pedagang atau peternak membuat sebuah komunitas dan saling menguntungkan ya. Jadi tidak mengedepankan ego
farm masing-masing. Untuk lebih detailnya saya coba menganalisis bisnis budidaya entok ini ya. Misal kita punya investasi 12 juta untuk mencoba survei harga bahan baku dan pembuatan kandang dan peralatan. Semisal untuk alat dan pembuatan kandang 2 juta, pengadaan bibit 2 juta. Jika tidak memiliki lahan dan harus sewa, maka sewa kandang bisa 2 juta, ayaan 150.000, rak entok 2.500.000. sekaligus untuk memudahkan mungkin beli mesin giling pakan 1.500.000, untuk terpal ember tempat makan dan minum entok berikut selang dan timbangan bisa 500.000, peralatan tambahan lainnya 70.000, jumlah investasi 11.400.000. Jadi masih sisa ya 12 juta. Kemudian biaya operasional per bulan, biaya tetap sebut saja penyusutan pembuatan kandang 40.000, penyusutan pengadaan bibit 40.000, penyusutan sewa lahan sekitar 35.000, penyusutan ayaan 3.000, kemudian penyusutan mesin giling pakan 23.000, penyusutan terpal 2.000, penyusutan timbangan 3.400, penyusutan selang 1.300, penyusutan tempat makan dan minum 4.800, penyusutan peralatan tambahan 1.600. Kalau sudah menggaji karyawan sekitar 1.500.000 per bulan, jadi total biaya tetap ada 1.687.000. Biaya variabel bahkan entok 123.000 kali 30, saya sebut aja langsung ya, 3.600.000, minum 489.000, karung 300.000, alat habis pakai 675.000, vitamin 786.000, pakan tambahan 555.000, vaksin atau obat 660.000, BBM 660.000, alat lainnya 465.000, air dan listrik 800. Total biaya variabel menjadi 9.120.000. Jadi total biaya operasional, biaya tetap plus biaya variabel sekitar 10 juta. Pendapatan per bulan harga entok 88 ekor saya sebut ya, kali 60.000. Untuk entok dewasa totalnya menjadi 5.280.000, dikali 2 menjadi 10.560.000. Kemudian untuk menjual produk telur itu bisa menghasilkan 65 kg. Ini kalau yang jual telur ya, kali 21.000, totalnya bisa menjadi 1.365.000. 1.365.000 kali 7 hari sama dengan 9.555.000. Jadi total pendapatan 10.560.000 ditambah untuk penjualan telur atau DOE 9.555.000, total menjadi 20.115.000. Ketika dikurangkan biaya tetap dan variabel lain atau investasi 11.422.400, total menjadi laba bersihnya yaitu 8.692.600 rupiah. Cukup fantastis ya, dan bisa balik modal sekitar 3 bulan. Untuk yang penasaran atau ingin mencoba bisnis usaha ini, silahkan diteliti lebih jelas terkait keuntungan per bulan, terus variabel, biaya variabel dan biaya tetapnya. Tentunya juga harus didalami teknis budidaya entok ini supaya tidak gagal di tengah jalan. Aku ini cok dimasak.